Baik rekan sahabat sekalian, kalau Anda merasa bermanfaat informasi ini, ya tekan like, share dan komen. Ya, kalau ada hal-hal yang mau perlu dibicarakan, tinggal komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat Jamal Begin Dosati dimanapun Anda berada, beredar kabar ya di tengah-tengah kita kejadian di Rumah Sakit Umum Daerah Jasman Saragi, Pematang Siantar. Terjadi kehebohan, menjadi trending topik di YouTube kalau kita lihat hari ini ya, berkaitan dengan seorang suami ya memprotes jenazah istrinya dimandikan oleh pegawai pria Rumah Sakit Umum Daerah Jasman Saragi tersebut ya. Jadi istrinya meninggal dunia, kemudian dia dimandikan ya atau diurus oleh para perawat laki-laki dari rumah sakit tersebut. Sehingga suaminya protes, kemudian pihak keluarga dan para santri di daerah di daerah Dolok Batu Nanggar ini kemarin mendatangi mendatangi Polres Pematang Siantar ya pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana dilansir oleh tribunmedan.com ya. Jadi kedatangan ini terkait kasus pemandian jenazah wanita oleh 4 pegawai pria Rumah Sakit Umum Daerah Jasman Saragi Pematang Siantar. Jadi baik pihak santri dan keluarga almarhumah menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Binanga Siregar. Usai pertemuan, Kapolres Boy Sultan Binanga Siregar menyampaikan pihaknya menerima keluh kesah dari keluarga jenazah yang merasa perbuatan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Jasman Saragi melukai perasaan ya. Jadi oleh karena itu pada hari ini perlu kita mengkaji ya, perlu kita membahas bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum Islam tentang memandikan jenazah. Ya, siapa yang berhak memandikan jenazah perempuan ini? Secara umum di dalam fikih Islam dijelaskan kepada kita bahwa yang berhak memandikan jenazah perempuan itu ya adalah orang-orang jamaah perempuan. Pertama kali adalah keluarga dekatnya. Jadi ibu ke atas ya, kemudian anak perempuan ke bawah ya. Itu yang punya hak utama untuk mengurus jenazah perempuan. Jadi kalau ada keluarga kita wafat perempuan, maka yang pertama punya hak adalah ibunya si perempuan ke atas atau anaknya si perempuan ke bawah. Baru ke samping ya, keluarga perempuan, saudara kandungnya, saudara tirinya ya. Baru setelah itu para perempuan-perempuan muslim ya. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita kan tidak begitu kejadiannya. Kenapa? Karena di tengah masyarakat kita ibunya tidak pandai memandikan jenazah, anaknya tidak pandai memandikan jenazah, tapi akhirnya yang memandikan jenazahnya adalah orang siaknya. Nah, orang kaum perempuan yang pintarnya lah untuk mengurus jenazah. Tapi memang diikut sertakan oleh karib kerabat keluarga perempuan tersebut. Kemudian siapa laki-laki yang punya hak untuk mengurus jenazah perempuan?
Yang berhak mengurus jenazah perempuan laki-laki adalah pertama suaminya. Nah, seorang suami berhak mengurus jenazah perempuan. Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, ya. Ada sebuah hadis Nabi SAW, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menemuiku sepulang dari mengurus jenazah di tanah Baki. Saat itu aku merasa pusing. Lalu aku berkata, wa ra'sa'ah, ungkapan untuk rasa sakit kepala. Maka Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Apa yang kamu keluhkan? Jika engkau meninggal dunia sebelumku, niscaya aku akan memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkanmu. Nah, jadi seorang suami punya hak untuk mengurus jenazah istrinya. Apakah dia memandikan? Apakah dia mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, itu 4 hal kewajiban orang yang hidup terhadap si mayat, ya. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu 4 kewajiban, namanya fardu kifayah di dalam fikih Islam terhadap para kaum muslimin yang masih hidup terhadap jenazah. Nah, jadi kalau laki-laki yang berhak hanya itu, satu, ya, suaminya. Yang kedua, bapaknya. Nah, kalau bapaknya, ya, terhadap memandikan jenazah perempuan itu, ya, memang ikhtilaf. Perempuan yang mana, anak yang mana, ya. Maka sebagian ulama mengatakan seorang bapak berhak memandikan jenazah anak perempuannya yang masih kecil. Nah, kalau yang sudah besar terjadi ikhtilaf, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Jadi cuma bagi seorang laki-laki 2 itu saja tempat yang boleh bagi dia, ya. Pertama memandikan istrinya, yang kedua memandikan anaknya yang masih kecil. Itu tak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau seandainya orang asing, ya, laki-laki ajnabiyah, terlarang bagi mereka, ya, untuk memandikan jenazah perempuan, ya, kecuali mungkin karena sebab-sebab tertentu yang tidak ada orang lain yang mungkin bisa memandikannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ya, harus memahami siapa yang berhak mengurus jenazah perempuan. Begitu juga seorang laki-laki kalau mati, siapa yang berhak memandikannya? Yang jelas istrinya juga punya hak untuk memandikan dia, ya. Kemudian karib kerabatnya, anak laki-lakinya ke atas, anak laki-lakinya ke bawah, ya. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kita harus memahami hal-hal yang demikian, ya. Baik, rekan sahabat semua, ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kejadian ini berulang. Jadi kalau ada di rumah sakit, ada seorang perempuan meninggal, jangan perawat laki-lakinya yang ikut, mengurus jenazah perempuan. Kan masih ada perawat perempuan yang lain, ya. Mereka lah yang akan mengurus jenazah ini. Baik, rekan sahabat sekalian, kalau Anda merasa bermanfaat informasi ini, ya, tekan like, share, dan komen. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, tinggal komen di bawah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.